Saudaraku dalam Tuhan, di video berikut setiap jawaban yang disampaikan oleh Elia Miron tidak bisa dibantah oleh para penanya ini, sehingga pada akhirnya mereka terheran-heran dan tidak berkutik. Langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang merasa terberkati dengan penjelasan Elia Miron, setelah menonton video ini langsung tekan tombol like dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang ya. Mari kita mulai, tekan tombol like sambil simak videonya. Nah, kamu nggak bingung firman Allah jadi buku, tapi kamu bingung firman Allah jadi manusia. Satu lagi, saya bingung kamu kan? tidak bingung, kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus Kalau dosa. itu bisa hapus dosa. Iya, yang di Arab sana itu kan batu bisa hapus dosa. Batu-batu yang kamu keliling-keliling. Oh, batu yang di sana itu Allah atau Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kamu Itu bingung yang saya bingungkan. dalam kitab sucimu sendiri, bro. Kamu bingung Tuhan Kan dilahirkan. Tapi Sedangkan dalam kitab sucimu sendiri Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti dengan Tuhan kalian itu. Enggak. Kita satu-satu dulu. Kamu kan bilang kamu nggak percaya Tuhan jadi pohon. Coba kamu baca Al-Qasas ayat 30. Ada nggak ke pohon-pohon itu mah? Itu kan itu hanya sebatas ayat. Kenapa kamu nggak bingung dia jadi pohon? Kamu kan, saya hanya menjembatani biar kamu paham atas apa yang kamu tanyakan kepada saya. Itu saja. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya untuk mengkomparasi bahwa apa yang di dalam iman kami itu ternyata juga ada di dalam iman kamu. Logikanya begini, bro. Kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya tunjukin ayatnya, kamu nggak bingung Tuhan jadi pohon dan kamu tidak jawab itu. Cuman kan di agama Kristen ini Sekarang kurang saya berikan salah paham. argumentasi kepada kamu yang membedakan antara Allahnya kamu dengan Bapa. Karena Allah yang sebenarnya adalah yang tidak diperanakan dan tidak punya ibu atau tidak dilahirkan. Yang mengaku Tuhan itu beranak. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan. Itu Tahu apa argumentasinya? Apa dalilnya yang tidak memungkinkan itu? surga itu ada 7, Elia. Surga itu yang paling bagus itu adalah surga Firdaus, itu di agama kami ya. Berarti Begitu. yang ada bidadari itu di tingkat berapa ya? Yang 72? Itu adalah surga Firdaus. Berarti kamu tidak akan mengalami 72. Adalah logikanya Bapa sendiri. Di mana dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tidak satu pun yang telah dijadikan tanpa firman, di mana tak satu pun yang dijadikan oleh Sang Bapa tanpa Yesus, karena Yesus adalah akal budinya Bapa sendiri. Nah, Di situ Yesus emang Yesus pernah ada nggak ayat, kalau di kami itu ayat ya. Di situ Yesus pernah nggak dia ngaku kalau dia adalah Tuhan gitu. Karena saya pernah membaca salah satu sepotongan ya, saya nggak belajar kitab kalian itu Injil. Di situ dia adalah utusan Bapa katanya, yaitu Allah. Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13. Mau dibaca? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nebus dosa manusia? Dia nebusnya ke siapa? Justru karena dia Tuhan, dia yang berkuasa menebus manusia dari dosa. Kalau dia emang, ya maaf dulu potong. Kalau misalnya emang dia Tuhan nih, dia benar-benar Tuhan, kenapa dia harus menebus? Kenapa dia nggak langsung, udah nih, nggak usah nebus-nebus, langsung dimaafin aja gitu dosa manusia? Nggak boleh dong, nggak boleh. Karena gini, Tuhan kami itu Tuhan yang sempurna. Dia konsisten kepada hukumnya. Dia berkata, kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Nah, artinya untuk bisa mengalahkan kematian itu, ya Yesus harus mati. Melalui apa? Kebangkitannya. Ini memang untuk mati. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 17, Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Tak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku. Jadi, Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk bisa mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Karena semua orang telah berdosa, maka Yesus itu ingin mengalahkan kuasa dosa, ingin mengalahkan kuasa kematian itu dengan mengalami kematian. Nah, iblis berpikir bisa menahan Yesus lebih lama. Iblis berpikir bisa menahan Kristus lebih lama di dalam kematian, tetapi Yesus ternyata memporak-porandakan kerajaan maut itu dengan kebangkitannya. Iya. Makanya kami percaya kepada Yesus karena apa?
Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah mengalahkan kematian itu sendiri. Saya juga salah satu pengagum Yesus ya sebenarnya. Cuman saya tidak mengaku dia Allah, tidak mengaku dia Tuhan. Saya juga iya, benar. Karena gini, kalau kamu percaya kepada Yesus tapi Yesus yang bukan Tuhan, berarti kamu mempercayai Yesus yang lain. Kenapa? Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengaku dirinya sebagai Tuhan. Matius 28 ayat 18, Yesus mengakui dia adalah Tuhan atas surga dan bumi, penguasa, kurios kurion. Tapi di situ ada Dengar dulu saya. Jadi kalau Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, lalu kamu mengatakan kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan, enggak masalah. Berarti Yesus yang kamu yakini dan percayai itu bukanlah Yesus yang kami imani, tapi Yesus yang lain. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 1 ayat 8 berkata, jikalau ada yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kami beritakan, terkutuklah dia. Gitu ya. Jadi kamu sedang percaya Yesus lain, itu bukan Yesusnya kami. Enggak apa-apa, itu iya ya. Karena kami percayanya Yesus itu adalah nabi, utusan Allah. Dan di kitab Injil itu juga kalau kita belajar benar dengan benar atau itu dengan secara logika, di situ udah jelas Yesus itu mengaku dia itu utusan, bukan Tuhan. Dan sebenarnya lagi sudah jelas itu sebenarnya emang utusan Allah. Dan di beberapa kenal Allah, kami tidak kenal Allah. Allah itu Tuhan. Nah, disitulah kesalahan kalian sebenarnya. Kalian tuh bagus nyembahnya, cuman kesalahannya menganggap Yesus adalah Tuhan. Itu aja kesalahannya sih. Iya. Karena Tuhan, karena Yesus itu adalah utusan Allah. Kalian tidak bukan mengenal Tuhan. Gini, gitu loh. Karena Tuhan bangsa Arab itu tidak pernah kami kenal, itu Tuhan lain. Bahkan sebenarnya ada Yesus juga pernah bilang kalau yang masuk neraka itu adalah orang Kristen karena dia mengaku dia Tuhan. Ya, Yesus berkata dalam Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu tentang hal pengajaran sesat, yang artinya bukan setiap orang Kristen yang berseru kepada dia Tuhan tetapi tidak berbuat baik yang akan masuk surga. Itu maksudnya. Bukan yang menuhankan Yesus. Thomas itu menuhankan Yesus tapi Thomas selamat. Yohanes menuhankan Yesus, Yohanes juga selamat. Para rasul menuhankan Yesus, para rasul juga selamat. Karena Yesus sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 mengakui dirinya adalah sebagai Tuhan. Kalau Anda tidak percaya dengan Yesus adalah Tuhan, ya tidak apa-apa. Berarti Yesus yang kamu percayai adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami percayai, begitu. Karena Yesus yang kamu imani kan Yesus yang lahir dari Maryam saudara Harun, Yesus yang lahir di kandang korma. Jadi Tuhan kalian itu, saya tanya, itu cewek atau cowok? Siapa? Tuhan kalian itu laki-laki atau wanita? Ya, Tuhan itu genderless. Tetapi inkarnasi firman yang diambil itu adalah laki-laki karena dia harus menggenapi nubuatan sebagai raja dari Yehuda. Berarti laki-laki kan? Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah seorang raja. Genderless. Makanya Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi. Inri, di atas kayu salibnya tulisannya itu Inri. Inilah raja orang Yahudi. Ya, Yesus Hanosri Abimelech Yehudi. Gitu. Jadi dia memang adalah raja. Jadi kalau dijanjikan raja yang akan datang untuk menyelamatkan, nggak mungkin yang keluar perempuan. Itu bukti Tuhan kami itu konsisten pada hukumnya. Ada syafaatnya dari kiamat nanti. Syafaat gimana? Syafaat ada pertolongan nggak? Kalau dia bertuhan, gimana cara dia bertuhan? Kalau Yesus itu kan dilahirkan nih. Betul. Iya. Jadi dia itu dilahirkan oleh manusia gitu ya. Dilahirkan kemanusiaannya yang dilahirkan Bunda Maria. Iya, Bunda Maria itu kan yang melahirkan Yesus. Betul. Berarti Tuhan kalian itu dilahirkan berarti. Iya, kemanusiaannya yang dilahirkan, kemanusiaan inkarnasinya. Iya. Bukan Allah yang dilahirkan.
kealahan itu datang, hakikat firman itu dikandung oleh Bunda Maria, kemanusiaan. Sini. Bukan kealahannya. Karena kealahan itu tidak pernah diciptakan. Karena itu hakikat sang firman yang kekal di dalam diri Allah sang Bapa. Ya saya agak bingung sih, namanya kepercayaan kalian ya beda-beda sih. Sebenarnya saya mau komparasi begini. Kamu mungkin bingung firman Allah jadi manusia. Bingung Tapi sih. kamu nggak Nggak bingung masuk akal firman gitu. Allah dalam imanmu. Ya. Kalau dalam imanmu, kamu kan percaya firman Allah, kitab sucimu itu adalah firman Allah yang menjadi buku, ya toh? Nah, kamu nggak bingung firman Allah jadi buku, tapi kamu bingung firman Allah jadi manusia. Satu Ya, lagi, saya bingung kamu kan? tidak bingung, kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung Tidak, batu hapus kalau dosa. itu. Kalau Allah juga Iya. bisa menghapus dosa manusia, cuman yang bingung Tapi ini kenapa Allah bisa jadi manusia. Coba berikan kepada saya argumentasi kamu. Kenapa batu bisa hapus dosa? Batu bisa hapus dosa. Iya. Yang di Arab sana itu kan batu bisa hapus dosa. Batu-batu yang kamu keliling-keliling. Oh, batu yang di sana itu. Itu kok bisa hapus dosa? Lalu kenapa kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa? Nah, gimana? Coba jelasin. Saya pengen dengar. Saya tidak bilang manusia bisa hapus dosa. Iya, kamu kan bingung dengan Yang saya itu, kan? bilang, yang saya bingungkan itu kenapa Allah atau Tuhan bisa jadi manusia. Nah, kamu Itu bingung yang saya bingungkan. dalam kitab sucimu sendiri, bro. Kamu bingung Tuhan Kan dilahirkan. Sedangkan tapi dalam kitab sucimu sendiri Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung. Tuhan jadi pohon, nggak ada sih ajaran. Nggak pernah baca. Itu tolol itu nggak ada itu yang Kamu nggak pernah baca. nggak ada, itu sesat itu sesat, itu adalah agama lain yang menjelekan agama Islam itu, Elia. Tidak ada Tuhan Jadi pohon yang menjadi berseru- Tuhan. Kami aja manusia menjadi Tuhan itu kami agak tidak percaya, apalagi seperti pohon ya. Jadi yang berseru yang di balik pohon kepada salah satu di antara yang kamu anggap sebagai nabi itu bukan itu ya. Coba kamu baca kitab Nabi suci Muhammad- Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seperti dengan Tuhan kalian itu. Enggak. Kita satu-satu dulu. Kamu kan bilang kamu nggak percaya Tuhan jadi pohon. Coba kamu baca Al-Qasas ayat 30. Itu kitab sucimu sendiri. Kamu baca, kamu jawab itu ke saya. Cepat. Kamu Gimana, baca Kim? itu, kamu jawab ke saya. Coba kitab sucimu dulu kamu baca, baru kamu bertanya kitab suci orang lain. Biar kita fair to fair gitu lah. Kitab suci yang ayat berapa? Al-Qasas ayat 30. Al-Qasas. Kamu buka itu. Biar kamu tahu gitu. Ya, biar kita saya penasaran nih, argumentasi kamu tuh apa gitu loh. Menjawab itu. Gitu. Ya, dibuka dulu. Udah kurang surat al itu. Coba gimana argumentasinya, Bro? Ya saya tidak pernah di itu, saya tuh cuma diajarkan tiada Tuhan selain Allah. Kamu nggak baca. Gitu loh, masa takut? Ya, Gini. baca Injil aja udah. Injil kan di situ kan ada sih, Yesus itu tidak mengaku Tuhan. Imanmu Yesus itu kan ngaku utusan Allah, utusan Bapa, dia utusan Bapa. Kenapa kalian nggak baca itu aja sih? Kan di sini kan Islam udah ada tuh ayatnya. Tiada Tuhan selain Allah. Udah nggak bisa diturun lagi. Itu nggak usah ke sana. enggak, saya minta kamu jawab itu dulu coba. Itu gimana jawabnya? Mancing kamu itu. Itu nggak usah ke arah sana. Tiada Tuhan selain Allah. Udah cari yang Tapi dia kan jadi tempat yang pohon. lain aja udah. Kan di situ ada. Jadi pohon. Nggak ada nggak ke pohon-pohon itu mah. Itu kan itu hanya sebatas ayat. Oh beringin. Kenapa kamu nggak bingung dia jadi pohon? Sampai jadi pohon gampang. Namanya Tuhan. Di agama Islam cuman mengaku Tuhan satu, yaitu Allah. Udah nggak ada lagi Tuhan lagi. Itu ajaran kami ya, ajaran kami bukan Kristen. Ya saya tidak menyalahkan Kristen atau apa. Saya cuman kan juga agak tidak bingung gitu aja gitu. Kenapa manusia bisa dianggap Tuhan?
Dan Saya ada aja juga yang bilang Yesus itu malah menghukum Dia juga- umat Kristen karena dia menganggap dia Tuhan bukan sebagai utusan Allah. Begini. Show me your attitude. Begini, kamu kan, saya hanya menjembatani biar kamu paham atas apa yang kamu tanyakan kepada saya. Itu saja. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya untuk mengkomparasi bahwa apa yang di dalam iman kami itu ternyata juga ada di dalam iman kamu. Logikanya begini bro, kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya tunjukin ayatnya, kamu nggak bingung Tuhan jadi pohon dan kamu tidak jawab itu. Kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa. Kamu nggak bingung itu gitu loh. I mean at least kamu pertanyakan dulu imanmu yang menurut kami juga itu weird, yang menurut kami juga itu aneh gitu loh. Oh Nah, gitu. menurut kamu iman Jadi kami, manusia dianggap Tuhan tidak aneh. kamu juga aneh gitu loh. Paham nggak mas? Manusia dilahirkan, manusia Bersarung gua. mati, manusia disalib. Ya, Jadikan pohon Tuhan. juga ditebang, pohon dikencingi. Berarti Tuhan mau begitu? Bentar itu gitu. Itu aduh Elia. Itu hanya sepotong ayat, tapi kan yang mengaku Tuhan ini itu benar-benar sudah terjadi di agama Kristen ini. Iya, saya udah kasih dalil Saya Yesus. tidak menyalahkan ya, saya cuma mengharap kebingungan saya ini. Betul, begini. Saya tidak nggak iya. Tetapi saya tadi sudah kasih dalil ya bahwa Yesus Jadi Yesus yang menghukum agama Kristen itu karena menyembah Yesus itu Anda sudah tahu. Gimana menurut Anda itu? saya udah baca itu Matius 7. Tapi itu bukan tentang kesesatan bagi yang menuhankan Yesus. Itu tentang orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak ada buahnya. Buahnya itu adalah perbuatan baik, bukti dari imannya itu tidak ada. Nah, itu orang-orang Jadi, seperti ya, itu. ya. Apa? Dan satu lagi maaf, di agama Kristen ketika bisa menghapus dosa, ketika dia mau dihapus dosa dia langsung masuk surga apa gimana sih? Oh, Yesus tidak menghapus dosa manusia, dia mengambil manusia dari kuasa dosa. Mengambil manusia, menebus itu kamu tahu nggak arti menebus? Dia Redeem. menebus. Kamu tahu nggak arti menebus? Menebus itu apa? Coba. Kalau ketika ditebus berarti dosanya hilang kan? Oh, enggak, saya katakan menebus. Menebus itu artinya apa? Apa arti menebus? Apa? Kamu tahu nggak arti menebus itu apa? Tahu. Nah, apa itu menebus? Dia bukan berkorban kan? Bukan, secara harafiah aja dulu arti menebus itu apa? Dia menebus dosa manusia kan? Bukan dosa yang ditebus, tapi manusia yang ditebus dari dosa. Makanya saya tanya, arti menebus itu apa? Kamu tahu nggak? Ya menebus itu kalau bahasa saya sih berkorban gitu. Tapi ya di Islam juga emang itu juga diajarkan sih. Tapi Nabi Isa, tapi di agama kami itu Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa, oke. Tapi kamu jangan lari-lari dulu, setelah itu dulu. Menebus, tahu nggak arti menebus? Menebus itu artinya mengambil kembali menjadi miliknya. Nah, Lalu dosanya dihapus itu, hilang. bukan. Makanya dengar dulu ya. Yesus itu menebus manusia dari sudut. Bukan masalah dosa ya, menebus manusia itu dari ajaran Musa dan dari Isa. Dia Dia mengambil manusia dari kuasa dosa. Kuasa dosa itu apa? Kuasa maut itu apa? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus mengalami maut untuk mengalahkan kematian itu. Dia harus mengalami maut untuk mengalahkan maut itu sendiri. Makanya Yesus datang ke dunia ya memang untuk mati, karena dia sendiri yang pengen mati. Hebat Tuhan kalian ya. Memang hebat, puji Tuhan. Tuhan Kami. tidak kuasanya ya. Wah, luar Jadi itu biasa. menembusnya pada siapa emang Tuhan itu? Tuhan kalian nembusnya sama siapa? Tidak menebus kepada siapapun. Kan tadi saya sudah bilang Pada diri sendiri. Loh, Kalau di ajaran kalian itu
setelah meninggal itu atau mati itu ada tahapan apa selanjutnya? Enggak. Tadi makanya saya tanyakan kamu tahu nggak arti menebus itu apa? Itu saya tanya dulu sama kamu. Kalau kamu nggak tahu itu, kamu bingung. Nah, sekarang kamu kasih argumentasi baru, itu karena kamu bingung. Kamu nggak tahu arti menebus itu apa. Jadi kamu bingung sendiri. Nah, Pugu itu bingung, bisa nggak dikasih pencerahan? Arti menebus itu apa? Dia bilang, arti menebus itu mengambil kembali. Kalau mengambil kembali, ya mengambil kembali menjadi hak miliknya. Bukan kepada siapa lagi, bro. Mengambil kembali manusia dari dosa. Kamu tanya kepada siapa ditebus? Yang nggak nyambung. Uang menebus itu mengambil kembali kok menjadi miliknya, ya toh? Gimana sih kamu? Ya bingung, saya bukan bingung masalah menebusnya, kok bisa Bukan begitu. Kamu definisi bahasa Indonesia belum paham, makanya tadi saya bilang sama kamu, artinya apa? Kamu tidak beritahu saya. artinya itu Tuhan kalian itu manusia intinya. Ya memang dia menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Itu tanda kemahakuasaan. Itu toh? Ya kan? Itu tanda kemahakuasaannya. Itu tanda keperkasaannya. Jadi kalau kamu bingung Tuhan jadi, kamu jawab dulu Tuhan di balik pohon dulu. Ya. Tapi alurnya udah ini sih. Menebus dosa manusia. Menebus manusia dari dosa. Terus dosanya dihapus bagaimana? Katanya dihapus ya? Manusia yang ditebus dari dosa. Manusia ditebus dari dosa. Manusia ditebus. Jadi masuk surga gitu. Setelah alam dunia, apa alam lain? Ya tidak mengalami maut yang kekal. Itulah surga bagi kami. Oh, nggak ada neraka berarti? Ada neraka. Neraka itu bagi orang yang tidak mau diselamatkan oleh Yesus dengan menolak Yesus. Karena mereka akan mengalami kematian karena dosanya. Ya ada Tuhan selain Allah, Elia. Orang masuk neraka. Justru orang Kristen itu yang masuk neraka. Bro, Karena dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. coba kamu pakai etikamu deh. Kalau saya ngomong jangan. Kalau pakai etika, Yesus itu adalah manusia. Ya, toh? Itu kalau pakai etikanya. Di situ surat Injil aja di situ sudah jelas sebenarnya kalau kita membaca dengan benar. Yang tadi kamu sudah Di baca. mana Yesus sudah menganggap dia adalah utusan Bapa. Bapa itu adalah Allah. Itu bukan Allahnya kamu, jangan kepedean. Terus Allah siapa? Ya Allahnya kamu kan di bangsa Arab, baca Mazmur. Bangsa kamu di Israel, begitu. Allah kamu di bangsa di Israel gitu. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Aneh kan? Sedangkan Israel kayak gitu. Luar bangsa Israel. Jadi kamu jangan kepedean Allahmu itu adalah Bapa kami. Enggak. Kami enggak. Karena itulah kesalahpahaman agak orang Kristen. bukan. Itulah kesalahannya. Perbedaannya begini. Dia salah paham menganggap Yesus adalah Tuhan. Kan kalau Tuhan kamu kan Dia sedia. malah menganggap Allah yang di Israel. Perbedaannya begini ya. Bahwa Allahnya kamu dengan Allah kami Sang Bapa itu berbeda. Gini. Allahnya kamu tawarkan surga dengan kawin mengawin. Kalau Bapa itu tawarkan surga tidak ada kawin mengawin, bro. Jadi udah beda, jangan kamu samakan. Emang kamu nggak Di mau? Islam aja, orang Islam aja ya. Itu belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak menyembah Allah, udah positif Firdaus itu. Makanya satu-satu dulu ya. Tadi gini, kamu kan ingin menyamakan ya bahwa Bapak itu adalah Allahnya saya begitu toh. Kamu tadi ngomong begitu. Iya, itu sebenarnya. Cuman kan di agama Kristen ini Sekarang saya berikan salah paham. argumentasi kepada kamu yang membedakan antara Allahnya kamu dengan Bapa. Karena Allah yang sebenarnya adalah yang tidak diperanakan dan tidak punya ibu atau tidak dilahirkan. Yang mengaku Tuhan itu beranak. Ya, sedangkan Yesus dilahirkan. Itulah logikanya, Elia. Have to be consistent. Kamu harus. Kita tidak berbicara tentang agama, tentang logikanya. Saya berbicara tentang logika. Kita tidak masuk dalam lingkup agama, logika.
Situ sudah jelas. Ya, logikanya batu hapus dosa itu bagaimana? Itu kan Hmm? Allah Bagaimana? sudah Coba berjanji kepada umat manusia. Hapus dosa bagaimana? Allah sudah berjanji kepada umat. Itu hapus dosa bagaimana logikanya itu? Ya logikanya bisa ditebus dosa itu gimana? Batu hapus dosa Manusia. logikanya. Jadi Tuhan. Itu kan Allah sudah berjanji kepada umat manusia itu kalau dia ke bangsa, karena tanah Arab itu tanah yang suci. Ya ingat tahu ini ya, saya tidak saya cuma membaca. Ini bukan ini kan saya menganggap tanah lain itu haram, tidak. Saya banyak pertanyaan, tetapi saya nanya kamu balik, kamu nggak mau jawab. Itu loh. Kamu nggak adil, bro. You're not fair. Kamu bingung dengan kamu bertanya banyak sama saya, tapi kamu nggak gentle. Saya tanya satu, kamu nggak mau jawab. Gimana? Ya tapi kan intinya Allah kami itu ya Allah SWT, tidak ada lagi Tuhan lain. Udah stop di situ kan. Yang intinya Tuhan kalian kan Yesus. Kamu ngomong itu tentang emang benar kan? Tadi saya tanya, Tuhan jadi pohon kamu nggak jawab, batu hapus dosa kamu nggak jawab. Itu adalah sepotong ayat. Loh, Kalau mau potong ayat pun juga ada. Yesus bilang kalian itu akan dihukum nantinya. Bahkan di situ ada Yesus mengaku bahwa dia adalah utusan Bapa. Nggak apa-apa. Di situ kalau misal agama Kristen menyadari belajar dengan benar sebenarnya. Nggak apa-apa kok. Itu sudah ada Allah. Minimal kami Cuman- tidak dicuci dan disiksa kubur, bro. Kami Ya, nggak- karena kami Ya ajaran kalian. karena ajaran kami ya emang gitu. Kalau ajaran kalian yang mau berbuat apapun tetap masuk surga ya nggak tahu. Di agama kami ya pasti masuk surga semua. Cuman ada yang dihukum, Yang di neraka. pembersihan Betul, ya kan? itu namanya. Betul nggak? Di pembangkitan Di nanti di itu. di perbangkit nanti ditimbang antara Pembangkitan. antara dosanya atau Kalau perbuatan baik sama jahatnya sama berat, kamu masuk mana? tidak ada yang sama-sama berat. Pasti ada yang Nggak ada berat. ya di situ namanya Elia itu adalah timbangan. Jadi Timbangan. berapapun misal ons kamu satu, berarti hukuman kamu satu. Ya kayak gitu ngitungnya. Kalau berat kamu, oh berarti kamu di neraka sekitar 10 tahun nih. Kayak gitu aja. Jadi pertanyaan apa itu? Oke deh. Kalau yang sama beratnya nggak ada ya, gitu ya? Saya sama beratnya, ya berarti dia Apa di- masuk apa dong? tidak mungkin lah kalau itu sama Kenapa berat. tidak mungkin? Coba deh, coba. Kenapa? Saya ingin tahu apa argumentasinya, apa dalilnya yang tidak memungkinkan itu? Surga itu ada 7 Elia. Surga itu yang paling bagus itu adalah surga Firdaus, itu di agama kami ya. Yang Ya, ada enggak, 7. saya nggak tanya itu. Dalil Jadi yang ketika agamanya tengah, oh berarti kamu masuk surga nih. Surga kamu surga di sini. saya tanya, Itu kalau pertanyaan kamu, kan? ditimbang itu sama dan itu tidak mungkin, kamu kan tadi Kalian bilang mati itu di mana? Dikubur apa dikremasi? itu di mana ya? Saya pengen tahu, gitu loh. Yang mengatakan itu tidak mungkin di mana coba? Tidak Saya mungkin. pengen tahu itu aja sih. Iya, misal kalau dia imbang kan surga itu ada 7. Berarti di antara saya kan bukan Allah ya, saya nggak tahu dia mau surga mana. Misal Elia ini agamanya pahala antara dosa dan pahalanya seimbang, berarti dia ada antara tengah-tengah di surga itu. Karena surga itu ada 7 di Islam. Di Islam nih ya, nggak tahu kalau di agama kalian. Surga yang paling bagus itu adalah surga Firdaus. Oh, gitu. Berarti Begitu. yang ada bidadari itu di tingkat berapa ya? Yang 70? Itu adalah surga Firdaus, Elia. yang Tapi saya paling tidak tinggi. menganggap bahwa tapi saya tidak menganggap bahwa saya akan masuk ke sana ya. Oh, Bahkan saya juga- berarti kamu tidak akan mengalami 72. 72. Apa itu Elia? Kan bidadari kamu nggak bakal mengalami itu, merasakan itu kah? Karena saya merasa saya ini banyak dosa Elia. Jadi Jadi saya berapa bidadari dong kamu dapatnya? kan surga Firdaus bidadari itu. Oh, yang lain-lain? Yang pasti saya yang lain juga surga. Ya mungkin ya biasa aja mungkin. Nggak terlalu Oh ya. seindah. Ya udah. eh, Selamat ya Firdaus menikmati itu. aja ya. Surga yang Ya intinya saya tidak menyalahkan agama kalian. Saya cuman kan bingung Elia. Saya cuman bingung aja gitu. Tuhan bisa dijadikan saya juga bingung sebenarnya. Logika standar yang kamu pakai itu ketika dilempar balik kepada kamu akan kebingungan sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya.
nikmatilah kebingungan kamu gitu, nggak apa-apa lah. It's only, itu hanya cara kamu ya, bingungnya kamu itu sebenarnya bukan kita yang buat, tapi kamu sendiri. Karena sejatinya kebingungan itu lebih banyak di kamu. Ya. Jadi tadi ya saya sudah ngomongkan kalau kamu bingung Tuhan jadi manusia. Tadi saya kasih ayatnya Tuhan jadi pohon, kamu nggak bingung dan kamu nggak kasih jawaban. Oke? Kemudian Tuhan hapus manusia, hapus dosa, kamu bingung. Ketika saya tanya batu hapus dosa, kamu nggak kasih alasan ke saya. Ya, argumennya apa? Gitu. Firman Allah jadi manusia, kamu bingung. Tapi buku, kamu bingung. Kamu nggak bingung, gitu toh? Jadi apa sebenarnya yang kamu mau, gitu? Yang kamu mau itu apa? Ya aku berusaha ajak kamu berargumentasi, ya tapi kamu nggak mau gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Selamat menikmati kenikmatannya. Tapi saya salut sih sama dia. Dia bilang dia tidak pede, dia tidak dia merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan bidadari. Ya, kalau bagi kakak ini percaya adanya hidayah nggak? Hidayah siapa? Ya, hidayah. Kalau di Islam kan ada hidayah. Kalau kalian percaya nggak hidayah itu ada? Hidayahnya siapa dulu? Enggak, aku nanya kalau di Kristen itu percaya nggak adanya hidayah? Iya, hidayahnya siapa? Hidayahnya ini. Hidayahnya. Yaudah, terus. Saya percaya ada hidayahnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saya Kenapa? sudah dapat hidayah. Saya udah dapat hidayah dari Allah yang benar, Allah Sang Bapa melalui Kristus di dalam Rohnya. Sebenarnya Tuhan di Kristen itu Yesus atau Allah sih? Tuhan kami itu satu. 1 Korintus 8:6. Tuhan kami Tuhan Yesus. Bapa itu adalah sumbernya Yesus. Sama seperti begini. Saya satu nggak? Iya, satu. Satu. Saya punya tubuh nggak? Iya. Saya punya firman nggak? Pikiran nggak? Iya. Saya punya roh nggak? Iya. Tubuh saya manusia nggak? Ya jelas. Nah, firman saya manusia nggak? Ya dari satu kesatuan itu semua. Nah, kalau firman saya manusia, tubuh saya manusia, roh saya roh manusia nggak? Ya, tapi kalau setelah mati Apakah kan ada 3 manusia? Apakah ada 3 manusia yang kamu lihat? Atau hanya satu? ya satu. Terus yang dimaksud ya terus yang dimaksud Allah kami itu juga satu. Ya, Tritunggal itu bagaimana? Tritunggal itu tentang bagaimana Allah kami yang satu. Nah, Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman nih, pikiran. Selain memiliki pikiran atau firman, dia memiliki roh. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Dan firmannya Bapa itulah Yesus, makanya disebut anak. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, berarti firman saya pasti manusia dan roh saya pasti manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah yaitu Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Kamu di dalam agama kamu sebagai Islam, kamu pasti mengenal Allah kamu dari Quran, bukan? Melalui Nabi. Quran kamu adalah firman Allah yang jadi buku, bukan?
Iya, perkataan Allah. Oke, kalau Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi buku, maka Yesus adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Begitu. Ya, tapi kan semua nabi memang diciptakan termasuk juga Yesus itu kan Oh, nabi. Yesus tidak diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau Yesus kan firman. Kalau nabi kan bukan firman. Yesus kan firman, Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman diciptakan, dengan apa Allah menciptakan firman? Allah kan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, jadikan ini kun fayakun, jadilah semua. Itu kan oleh firmannya. Kalau dia menciptakan segala sesuatu oleh firmannya, bagaimana mungkin firmannya itu ciptaan? Gitu. Makanya Yesus itu bukan ciptaan, karena dia adalah firman, logos dalam bahasa Yunani-nya. Ya, itu Allah itu bagi pendapat kakak. Tapi kalau bagi Islam kan itu memang utusan kak, karena dia mati kak, mati. Nggak ada Tuhan itu yang mati kak. Oh, bukannya Isa itu diserupakan ya? Kamu kok bilang mati ya? Iya kan, Yesus katanya mati, berarti kan bukan Tuhan. Ya, dia mati tapi hidup kembali bukan? Yesus hidup kembali nggak? Bangkit nggak dia? Iya, tapi kan dia mati. Iya, dia mati tapi hidup kembali. Kamu coba logika kan? Kalau dia mati namun hidup kembali, artinya dia nggak bisa mati. Dia Ya, tidak bisa ditahan kematian. Terus Artinya emang dia berkuasa atas kematian. iya kak, emang dia kekal gitu. Jasadnya juga kan membusuk seperti manusia biasa Oh, gitu. nggak membusuk, dia bangkit. Makanya kuburnya kosong. Di mana jasadnya sampai sekarang? Kubur Yesus emang mana sekarang? Ada nggak kuburannya sekarang? Yang ada jasadnya? Berarti kakak mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa gitu. Oh enggak, Yesus kami bukan Nabi Isa kalian. Nabi Isa kalian tuh beda dengan Yesus kami. Yang pertama, mamanya aja beda. Yang kedua, sukunya aja beda. Yang ketiga, tempat lahirnya aja beda. Nabi Isa kamu lahir di bawah pohon kurma. Ada nggak data sejarahnya? Nggak ada. Yesus kami lahir di kandang domba. Ada nggak data sejarahnya? Kami punya. Jadi kalau kalian menyamakan Nabi Isa di Quran dengan Yesus di Alkitab, kalian sedang melakukan perlawanan yang tidak seimbang. Karena apa? Karena kalian nggak punya data sejarah. Ya kalau Yesus masih hidup sekarang di mana kak? Di mana? Dia di surga. Berarti udah Para mati, rasul- yang namanya di surga itu udah mati kak. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan kamu sekarang berada di mana? Di Di surga Ars. bukan? Di Ars. Bukan? Ya, Oke. Dia pernah mati nggak? enggak. Tuhan kekal, nggak pernah mati. Tuhan itu kekal. Di dalam pandangan kamu surga itu apa? Surga tempat kita nanti kalau udah mati, bagi yang ini yang banyak amalnya ke surga, yang banyak dosanya ke neraka gitu. Yang banyak amalnya akan ke surga, yang nggak banyak amalnya pergi ke neraka. Ya, yang banyak dosa di neraka, tapi setelah dosanya selesai dibersihkan ke surga gitu kak. Dibersihkannya pakai apa? Ya masuk neraka dulu. Oke, dosa itu bisa dicuci nggak dengan api? Bisa. Gimana caranya dosa dicuci dengan api? Bukan dengan api aja, dengan siksaan di neraka dulu, seberapa besar dosanya, setelah habis bersih baru masuk surga gitu. Oke, berarti kamu nanti ke surga dalam keadaan udah gosong. Udah Ya disiksa enggak, dulu. kalau dijadiin baik lagi baru masuk surga gitu. Ada nggak dalilnya? Aku bukan dari pesantren kak, aku tahu dari ustadz. Kamu kalau berbicara seperti itu, kamu harus menunjukkan ke kita. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai itu iman kamu. Tapi bagi kami tidak menerima itu. Karena gagasan itu nggak pernah ada dalam iman kami. Dan kamu harus tahu bahwa iman kamu itu datangnya belakangan dari iman kami. Gitu. Dan memang Ya, iman kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi kalau kalian bilang kami menyempurnakan, kami tidak merasa disempurnakan. Karena apa? Kalau kalian menyempurnakan kami, harusnya kalian lebih komplit daripada kami. Tapi ini enggak. Kalian malah meniadakan semua perintah kitab suci kami. Menghilangkan sakramen-sakramen kami.
gitu. Jadi kita tuh nggak pernah sama. Seperti yang saya katakan Menyempurnakan tadi. itu bukan berarti semua dipakai gitu Kak. Mana yang salah yang nggak dipakai gitu. Oke, kira-kira apa yang disempurnakan? Ya Kakak cukup pelajari kalau Kakak pengen tahu Justru tentang karena Islam, belajar. justru karena saya udah belajar, makanya saya tahu. Kenapa Makanya kalau saya Kakak tanya. udah belajar? Kenapa Kakak kalau udah belajar bener banyak pendeta-pendeta yang mualaf tuh? Oh, kalau banyak pendeta yang mualaf, kenapa angka kalian menurun di Indonesia? Tadinya 90%, sekarang tinggal 70%. Data dari mana? Kamu mau saya tunjukin datanya? Yang jelas mayoritas Islam di Indonesia. Iya, tapi kan jumlah kalian selalu menurun. Tiap tahun. Ya, Itu enggak ungkapan pemuka kamu sendiri loh. Jadi, kalau kamu bilang saya dapat hidayah, saya udah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Dan banyak dari kalian yang sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Giliran kamu kapan? Justru ini apa? Aku lagi berdoa semoga Kakak dapat hidayah. Jangan terlalu Aku membenci pun Islam, Kak. berdoa, semoga kamu percaya kepada hidup. Aku pun berdoa, biar kamu jangan percaya sama yang mati dan tidak memberikan kepastian sorga sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu. Saya kasihan sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu, gosong dulu, baru masuk neraka, baru masuk surga. Ya, Saya nggak mau melihat kamu di surga menyaksikan orang melakukan hal-hal yang bidadari-bidadari. Saya maunya kamu itu di surga yang kudus, yang tidak ada Waduh, Kak. perkawinan, yang tidak Kalau ada pendapat Kakak kayak gitu kejahatan. salah Kak. Karena di surga itu nggak mudah didapetin Kak. Nggak kayak apa? Kayak di Kristen ada penebusan dosa. Karena dosa. Justru karena memang surga itu nggak bisa didapatkan orang berdosa, maka yang dari surga turun ke dunia untuk membawa manusia kepada surga. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 22, 23, dan 24. Begitu. Makanya saya tawarin kamu, kalau kamu mau ke surga, kamu harus percaya sama yang datang dari surga. Karena yang nggak datang dari surga, itu nggak mungkin bisa pergi ke surga. Gitu. Pakai Jadi aku logika aja berdoa- Kak, pakai logika Kak. Karena dosa itu ditanggung sendiri Kak. Karena kan itu perbuatan kita. Kenapa harus ada yang nanggung? Betul. Memang dosa itu ditanggung sendiri. Tapi upah dosa itu yang ditanggung sendiri itu membawa manusia nggak akan ada yang selamat. Makanya Tuhan kami datang ke dunia, Dia menanggung akibat kutuk dosa itu dengan mati di kayu salib, lalu turun ke dalam kerajaan maut. Dia memporak-porandakan kerajaan maut itu dan bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang berdosa harus percaya kepada Yesus agar apa? Agar maut tidak lagi berkuasa atas dia, melainkan oleh karena Yesus yang telah menang atas maut, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka. Terus kalau di Kristen itu ada neraka nggak? Ada, neraka itu buat orang yang nggak mau percaya Yesus. Karena orang masuk neraka itu karena dosa-dosanya. Yohanes 8 ayat 24. Gitu. Jadi orang masuk neraka itu karena apa? Karena dosa-dosanya. Nah, karena semua orang berdosa pasti masuk neraka dong. Nah, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia bilang, aku turun kepada kerajaan maut agar aku menang di dalam kerajaan maut dengan mati, lalu bangkit sebagai pemenang, agar orang yang percaya kepadanya tidak lagi ditawan oleh maut itu. Berarti cukup percaya sama Yesus terus ditebus dosanya gitu. Jadi untuk Kamu apa? harus bukan percaya begitu aja, harus percaya sungguh-sungguh dan mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Sama seperti saya menginjili kamu, itu saya sedang mengasihi kamu. Saya nggak mau kamu binasa. Gitu. Jadi orang yang mengaku percaya Yesus terus bebas berbuat dosa, berarti dia nggak percaya. Sama seperti kamu bilang aku sembuh, tapi kamu masih batuk-batuk, berarti kamu nggak sembuh dong. Kenapa? Karena nggak ada buktinya kalau kamu itu udah sembuh. Nah, orang mengaku percaya Yesus, tapi tidak berbuat baik, malah hidup berbuat dosa terus, itu berarti dia nggak percaya. Kalau memang dia sungguh-sungguh percaya, hidupnya akan baik, dia akan menjauhi dosa-dosa, meskipun dia kadang-kala jatuh dalam dosa.
Ya, itu pendapat kakak ya. Jadi kalau Ya, karena memang menurut kakak, karena memang pengajaran yang benar itu begitu. Makanya saya tanya kamu tadi, apa yang disempurnakan dari ajaran kami yang sudah sempurna itu? Konsepsi teologi kekristenan itu berdirinya itu bukan sejak Yesus lahir loh, tapi sejak zaman Adam. Kamu tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan janjikan kepada Adam? Bukan agama. Yang Tuhan janjikan kepada Adam apa? Mesias, anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan. Siapa anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan kalau bukan Yesus? Artinya, Yesus itu dianggap sebagai Mesias, itu bukan pada waktu itu aja, tapi karena memang sudah penantian dari para nabi. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16, dikatakan hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. jadi Gitu. kalau gini Kak, jadi kalau Tuhannya Kristen itu di surga, terus yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah kan maha kuasa. Yesus kan mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keilahiannya yang mati. Sama seperti begini, kalau kitab suci kamu saya bakar, apakah firman Allahmu terbakar? Kan enggak, kertasnya yang terbakar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, firman Allah enggak mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya. Karena Allah tuh enggak bisa mati, firman Allah enggak bisa mati. Sama seperti firman Allah kamu enggak bisa terbakar. Gitu. Itu gimana sih maksudnya? Seumpamanya nih, Tuhannya itu disalib, terus yang mencabut nyawanya itu siapa gitu? Nggak ada, di kami tuh nggak ada cabut nyawa. Semua orang itu mati karena dosa. Gini, Tuhan kami tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Kalau di kamu kan Tuhan ciptakan, ditakdirkan untuk mati. Lalu nanti dimasukkan ke surga atau neraka begitu. Kami enggak. Semua orang mati itu karena dosa. Jadi Tuhan kami tuh nggak berdrama. Tuhan kami cipta manusia itu untuk hidup kekal. Tetapi dosa manusia itulah yang membuat dia mati. Jadi Tuhan kami nggak pernah menciptakan kami untuk mati. Kalau Tuhan kamu mungkin ciptakan kamu untuk mati. Nah, pertanyaan saya, kalau dia menciptakan kamu untuk mati, untuk apa kamu diciptakan? Ya untuk ini, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak beribadah kan berdosa, berarti dia menentang Tuhan gitu. Untuk beribadah, kenapa dia tidak ciptakan aja di sorga? Tidak usah ciptakan bumi kalau hanya untuk beribadah. Ya itu karena kan itu ujian manusia Kak. Siapa yang beriman, Ujian. siapa yang nggak beriman gitu. Jadi kalau ada orang nggak beriman itu ditakdirkan nggak sama Tuhan? Iya, kita kan ini manusia cuma menjalankan takdir aja. Oke, kalau saya nggak percaya Tuhanmu, lalu saya dibuang ke neraka, itu kan karena takdir Tuhanmu. Berarti kenapa dia menyalahkan saya? Kalau begitu. Itu prioritas Tuhan Kak. Kita manusia nggak tahu, akal kita nggak nyampe. Oke, berarti saya bisa katakan Tuhan kamu otoriter dong. Iya, Tuhan memang mutlak, hak mutlak Tuhan itu karena kan dia yang mencipta. Itulah yang membuat saya nggak mau percaya sama Tuhan kamu. Saya mau percayanya kepada Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni, yang tidak otoriter. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang menakdirkan orang lain untuk mati. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang membuat orang mati. Ada orang masuk neraka, itu Tuhan udah takdirkan. Saya nggak mau percaya sama Tuhan yang seperti itu, jahat banget dia. Berarti Tuhan tuh jahat kalau begitu. Ya kalau Itu kamu pikiran- bilang itu apa? Itu sudah ditakdirkan, dia berdaulat, dia murka. Berarti dia semena-mena dong sama manusia. Dia masukkan yang satu ke surga, dia masukkan yang satu ke neraka. Nah, Iya, saya nggak Kak, mau percaya kepada Tuhan. Karena itu Kak, itu akal pikiran manusia, kita nggak nyampe apa yang dimaksud Tuhan kita itu untuk apa, itu karena untuk kebaikan kita umat manusia. Kalau Kamu akal suka kita nggak? mencerna- Kamu suka nggak kalau gurumu semena-mena sama kamu, mukul kamu, tampar kamu, gigit kamu? Kamu suka nggak sama guru yang seperti itu? Ya kalau kita bersalah ya nggak masalah. Oh ya. Tapi kalau Berarti kita kalau udah kamu- baik masa dipukul, nggak mungkin lah. Berarti kalau kamu jadi penjahat, kamu nggak perlu ini dong, nggak perlu bertobat dong. Soalnya kan Tuhan udah takdirin kamu begitu. Ya walaupun
itu takdir kan di Islam itu ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu maut, jodoh, sama rezeki Kak. Kalau yang lain sesuai dengan kita aja. Takdir bisa dirubah, sama takdir nggak bisa dirubah. Takdir itu apa sih artinya? Ketetapan Tuhan kan? Iya. Nah berarti kalau ada takdir yang bisa diubah, ketetapan Tuhan yang bisa diubah, berarti kamu lebih hebat dong dari Tuhanmu. Sesuai gini Kak, seumpamanya ini hari ini kita ditakdirkan untuk kecelakaan, kemudian kita bersedekah, berbuat baik, berdoa, semoga kita hari ini diberi keselamatan gitu, bisa dirubah. Oh, berarti kamu lebih hebat dari Tuhanmu dong, kamu bisa merubah takdir yang sudah Tuhan tetapkan. Bukan gitu Kak, karena kita kan bermohon sama Allah juga, semoga hari ini diberi keselamatan, keluar dari rumah kita sudah berdoa semoga diberi keselamatan, jadi kecelakaan itu bisa dihindarkan gitu. Oke, berarti namanya bukan takdir, karena takdir itu kan ketetapan. Tuhan menetapkannya kapan? Sebelum segala zaman atau kapan ditetapkannya? Sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan 3 takdir yang tidak dapat diubah, yaitu rezeki, jodoh, maut. Selain itu sesuai dengan amal kebaikan kita, bisa dengan bermohon kepada Allah bisa dirubah. Oke, kalau misalnya sebelum kamu dilahirkan Tuhan menakdirkan kamu hari ini makan es krim, kamu bisa nggak merubah itu? Iya, bisa. Loh, berarti pengetahuan Tuhan gagal dong? Kalau kita dikasih kebaikan, kenapa kita mau dirubah takdir? Kecuali Bukan, maksud kita saya bermohon. begini, kalau Tuhan tahu, pengetahuan Tuhan itu pasti nggak? Iya, pasti. Oke. Kalau Tuhan tahu kamu hari ini makan es krim, berarti harus kamu makan es krim kan hari ini? Gini loh Kak, maksud aku itu yang tidak bisa dirubah itu, takdir itu ada Oke. 3, Nggak apa-apa. jodoh, Ya, maut, lupakan aja sama untuk itu ya. Mungkin kamu perlu belajar lagi tentang iman kamu sendiri, tapi ya saya hanya memberitakan Injil buat kamu. Semoga kamu selalu diberkati oleh Tuhan, kamu rendah hati, kamu dengan tulus, kamu berdoa gini sama Tuhan, dalam doa kamu gini. Kamu bilang dalam hati kamu, Tuhan yang benar, datangilah aku. Kamu coba berdoa begitu, tiap hari. Tapi kamu dengan hati yang tulus, jangan hati yang sombong, jangan Ya, hati yang congkak kalau gitu ya. kakak ngajarin aku kayak gitu, kakak juga ya berupaya dong. Minta di Iya, apa? aku udah berupaya. Aku pelajari kitab kamu loh. Aku pelajari hadis kamu loh. Gitu. Tapi aku selalu cinta sama Tuhan Yesus. Belajarnya belajar otodidak atau sama ustadz atau apa gitu? Oh enggak, saya cari referensi aja. Banyak kok di Aduh online. Kak, karena kan kalau di Islam aja Kak perlu belajar sampai ke Turki segala macam. Kalau untuk ini apa, kita mengerti Al-Quran gitu Kak, nggak sembarangan gitu. Oh, jadi semua orang Indonesia harus pergi ke Turki belajar gitu. Guru-guru kami kayak kiai, ustadz itu rata-rata ilmunya udah Iya, mencapai di itu. Kristen, apologet Kristen ada yang banyak yang mantan Muslim. Dari mereka kita bisa belajar banyak gitu. Ada yang misalnya Pak Fendi Aceh ya, mereka banyak bisa belajar, terus banyak deh gitu. Aduh, Pendi ada Aceh itu satu- ilmunya apa Kak? Di ini dulu diselidiki ilmu dia apa gitu. Murtad gara-gara apa gitu? Apakah gara-gara Karena uang itu atau tadi dia tidak mau percaya sama Tuhan yang otoriter, Tuhan yang semena-mena, dia nggak mau percaya itu. Dia mau datang kepada Tuhan yang penuh belas kasih, yang menyayangi, yang mengampuni. Begitu, gitu ya. Jadi saya harap kamu Ya udah, semakin semoga ini ya belajar. Kak, sama-sama berdoa. Semoga aku doakan, semoga Kak Elia juga dapat hidayah gitu. Iya, amin. Dan Tuhan udah jawab itu, bahwa aku sudah diberi hidayah oleh Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, kamu juga diberi hidayah oleh Tuhan yang sama. Oke? Oke, yaudah makasih ya. Aku turun dulu ya Kak. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Silakan call me on. Halo? Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, salam Kak Elia. Maaf Salam. mengganggu, ini ada pertanyaan ini. Ya. Saya pernah beribadah di salah satu denominasi gereja, terus mengajarkan tidak boleh berdoa kalau misalnya kita mengatakan ini urapi kami ya Tuhan, karena katanya pengurapan itu cuma 1 kali. Pengurapan itu cuma 1 kali. Ya, bagaimana tanggapan Kak Elia itu ya? Ya nggak salah toh, pengurapan Roh Kudus itu memang Roh Kudus mengurapi kita
itu melalui baptisan, tetapi kan pengurapan yang kita maksud ini Tuhan urapi ketika kami berbicara. Ya, para nabi pun memang diurapi sekali ketika ditabiskan, tetapi kemudian ketika mereka berbicara kan mereka diurapi oleh kuasa Tuhan. Nah, hal yang sama kita lakukan, kita memang dibaptiskan sekali, tetapi ketika melakukan aktivitas iman yang melibatkan iman, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengurapi kita. Jadi apakah itu salah? Itu tidak salah. Karena bagaimanapun diurapi atau tidaknya kita, itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah ia mau mengurapi kita atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau orang dengan rendah hati mau memberi dirinya dibaptiskan, maka secara otomatis sebagaimana janji Kristus, dia akan diurapi oleh Roh Kudus sebagai metra bagi dia untuk hidupnya. Begitu. Oh, iya. Ya, Oke, berarti kalau kita berdoa nggak ada salahnya ya, Kak? Kalau nggak ada misalnya salahnya. Oh, gitu ya. Oke, itu aja, Kak. Kasih ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. 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 Jadi nggak apa-apa ya berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Silakan Ridwan. Boleh bertanya, Boleh, silakan. Apa? di mana Yesus anggap dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Coba bacakan. Saya baca ya. Kamu dari agama Islam. Salam toleransi bang. Oh, kamu Muslim. Oke. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan kamu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Itu pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Iya kak, makasih kak. Oke. Kamu bertobat ya, Yesus ya. Karena kamu kalau mau hidup harus percaya sama Tuhan Yesus yang telah hidup. Oke? Ya oke, siap. Yap, semangat ya kamu ya. Percaya Yesus ya. Saya doain kamu berkuat. Tuhan berkati kamu ya. Ya, saya tahu suaranya bergema. Mungkin device-nya enggak support. Istighfar doesn't support him. Yesus tuh utusan, naiklah kau. Kalau kau bilang dia utusan, biar belajar bareng kita. Silakan Miko. Tap layar ya. Malam Kak. Ya, malam silakan. Saya mau tanya satu hal nih Kak. Saya ada sedikit kekecewaan nih terkait gereja. Kepada siapa kamu kecewa? Terkait liturgi atau cara gereja menyampaikan ibadah itu tentang berkat yang nggak jelas gitu loh Kak. Dan akhirnya sampai sekarang tuh saya lebih prefer ibadah sendiri sih Kak. Apakah itu salah? Itu aja sih. Terima kasih. Apa yang salah di liturgi gerejamu? Tentang apa? Khotbahnya tentang persemakmuran gitu loh Kak. Dan menurut gereja saya kemakmuran memang harus kamu tinggalkan. Tapi bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja. Kamu harus mencari gereja yang benar. Kamu harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja kamu kemakmuran, bukan berarti tidak ada gereja yang tidak benar. Boleh nggak saya ibadah sendiri di rumah? Boleh. Tapi kamu harus tetap tertanam agar di cover secara rohani melalui gereja. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu melalui gereja. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja. Di atas imannya Petrus. Kamu perlu bersekutu, kamu perlu berdiakonia, berkoinonia, bermarturia melalui gereja. Kamu perlu dibimbing di sana, kamu perlu diajar di sana, dibentuk di sana, tumbuh dalam komunitas. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang gak bisa kamu selesaikan, tetapi orang lain sudah berhasil menyelesaikannya. Itu kamu temukan di dalam gereja. Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan.
Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya, harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini, serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah, tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan rohani kamu, gitu, ya. Oke, thank you Kak. Oke, semangat selalu ya kamu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan ibadah. Ada ayatnya, saya mau kasih kamu. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ini buat kamu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin akhir zaman ini harusnya kita semakin rajin beribadah di gereja. Karena kita pertemuan ibadah itu jangan dihindari. Semakin zaman ini lama, semakin berakhir, kita harus semakin rajin mengikuti pertemuan ibadah. Tapi pertemuan ibadah yang benar, pengajarannya sehat, bukan seperti tadi, pengajaran kemakmuran. Itu tidak menyelamatkan, itu membinasakan. Gitu ya. Oke? Miko? Siap Kak. Ya, siap. Iya. Terima kasih Kak. Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi ya. Iya toh? Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi kan? Iya. Iya Kak. Tuh, kamu berjanji di hadapan 1.400 orang dan di hadapan Tuhan yang paling penting. Jadi kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang mau diberi kepada gereja, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Ke gereja itu kamu nggak harus memberi. Yang penting kamu memberi hatimu dulu buat Tuhan. Pemahaman iman yang benar sudah kamu dapatkan, kamu harus melakukan itu. Gitu, ya. Oke? God bless you. Silakan Uwar meeting. Shalom Kak. Ya Shalom, silakan. Kamu mau tanya apa? Gini Kak, aku masih anak SMK nih. Aku mau nanya. Apa itu? Jadi dari mana manusia dapat gambar Yesus? Itu aja. Melalui saksi mata yang hidup di jalan hidup. Yang melukiskan ikon-ikon pertama kali itu kan Lukas, Rasul Lukas. Memang nggak ada yang tahu wajah pastinya Tuhan Yesus seperti apa, karena waktu itu belum ada kamera, tapi ada lukis-lukisan melalui ikon-ikon yang sering ada di gereja ortodoks, sampai itu diwarisi sampai sekarang. Kemudian para pelukis-pelukis tersohor, misalnya Leonardo da Vinci, dia melukis Yesus dengan wajah bule. Pelukis dari Cina dia buat Yesus matanya sipit. Pelukis dari Jawa buat Yesus matanya dia pakai belangkon kayak orang Indonesia. Orang Afrika lukis Yesus kulitnya hitam, rambutnya keriting, gitu. Nggak ada yang tahu wajah pasti Tuhan Yesus seperti apa, tapi dia memang ada, gitu. Terus yang foto Tuhan Yesus sekarang itu benar atau tidak? Oh tidak, itu bukan foto Tuhan Yesus. Berarti gambaran Yesus sekarang bukan dia tuh yang sering dikasih-kasih di sosmed tuh? Bukan. Oh. Itu hanya penggambaran, hanya pendekatan, misalnya karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi lalu dibuat wajahnya seperti Yahudi, bukan. Ini bukan itu. Tapi ada penemuan kain turin yang baru ditemukan yang adalah kain yang menutupi wajah Tuhan Yesus. Setelah diteliti, banyak para peneliti mengatakan bahwa itulah sketsa wajah Tuhan Yesus. Nanti kamu cari kain turin di Google, turin. Nah, kurang lebih wajah Tuhan Yesus itu seperti itu. Begitu. Oh. Terus Kak, kita kan bagi orang Kristen kan tidak diwajibkan pakai jilbab. Kenapa? Gak apa-apa, karena rambut perempuan adalah mahkota. Rambutmu itulah penutup kepalamu. Kenapa orang Islam mau harus wajib pakai jilbab? Oh, itu beda, itu Islam. Kita bukan Islam. Bukannya Islam sama Kristen itu sama, hanya ajarannya aja. Enggak, kita nggak pernah sama dengan Islam. Siapa bilang kita sama dengan Islam?
karena dalam perjanjian lama setauku sama dengan ajaran Islam juga Kak, kayak tentang Islam Adam itu, dan Hawa. iman Islam itu baru ada di abad ke-7. Kita itu sudah ada dari abad pertama. Jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. Jadi nggak pernah sama kita dengan mereka. Gitu. Jadi jangan sama-samakan Kristen dengan Islam. Kita nggak tahu mereka itu sumbernya dari mana, pengajaran dari mana, karena mereka tidak lahir dari bangsa Israel. Mereka lahirnya dari bangsa Arab. Kita nggak ada hubungan dengan Arab. Gitu, ya. Oh, boleh nanya lagi Kak? Ya, satu lagi ya. Kita mau lanjut yang lain. Ya, satu lagi. Aku dengar-dengar dari teman-teman kalau Mekah itu sama kayak gereja. Ya, gereja. Apakah benar Mekah itu gereja? Mekah itu gereja, ya mungkin Mekah itu tempat ibadahnya mereka, orang Muslim, gereja tempat ibadahnya kita. Mungkin samanya dalam hal itu. Kalau yang lain-lain saya pikir nggak ada yang sama. Oh iya Kak, makasih Kak. Ya, oke. Shalom. Salam-salam. Jadi baik Kak, aku mau nanya, Silakan. kenapa antara Kristen sama Katolik, kenapa dari pihak Kristen tidak mengakui Bunda Maria itu sebagai yang mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan? Pertanyaanmu salah. Tidak ada orang Protestan tidak mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Maksudnya mereka tidak apa ya? Kami tidak melakukan sebagaimana orang Katolik memperlakukan Bunda Maria. Kami mengakui Bunda Maria sebagai bundanya Yesus Kristus. Ia sebagai wanita yang terpilih dari semua wanita, ibu yang luar biasa, penggenapan dari tabut perjanjian lama. Kami mengakui itu. Cuma kami tidak melakukan, orang Protestan itu tidak melakukan apa yang dilakukan Katolik kepada Bunda Maria. Dalam hal ini misalnya dalam ibadah selalu mengingatkan untuk berdevosi. Ya meskipun saya Protestan, bagi saya devosi itu tidak masalah. Karena bukan berdoa kepada tetapi berdoa bersama. Jadi seperti mengajak para kudus yang sudah di surga untuk berdoa bersama kita kepada Allah. Bukan kemudian mereka dituhankan ya. Kadang itu mungkin misunderstanding orang Protestan kepada Katolik dalam hal itu. Karena begini Kak, Tuhan, itu videonya kita karena sudah berdasarkan apa yang pengalaman bisa waktu dulu masih dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan beberapa orang yang kemudian bertanya tentang iman Kristen, dan sangat luar biasa Elia Miron menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan jawaban yang sangat luar biasa, pastinya memberkati kita sebagai orang Kristen. Dan dalam hal ini kita terus berdoa buat hambanya Elia Miron, kiranya beliau diberkati oleh Tuhan, kiranya beliau ditolong oleh Tuhan dalam segala urusan, dalam segala rencana cita-cita, kiranya dipermudahkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga juga pelayanan beliau semakin diberkati sehingga beliau menjadi berkat bagi banyak orang, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang mereka sampaikan di video tadi sangat luar biasa, banyak poin tentunya yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, di mana iman kita terus dikuatkan, iman kita terus diteguhkan, iman kita terus ditegakkan di dalam Yesus Kristus melalui apa yang mereka bicarakan di video tadi, terutama tentang apa yang disampaikan oleh hambanya Elia Miron. Beliau menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa ya melepaskan manusia dari belenggu dosa. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni manusia dari dosa. Dan Yesus adalah Allah yang berkuasa memberikan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia, khususnya kepada umat pilihannya yang akhirnya
percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kenapa Yesus berhak mengampuni manusia? Karena Dia adalah Sang Firman yang datang dari sorga. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Dia merendahkan dirinya untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Sehingga saudara dalam Tuhan, setiap manusia yang telah ditebus, atau istilah lain ya, setiap umat pilihannya ya menjadi percaya kepadanya dan diselamatkan. Ya, Alkitab mencatat ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan daripada Yesus Kristus datang ke dunia ini, untuk memberikan keselamatan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi ya, alasan Kristen percaya bahwa Yesus berhak mengampuni umat percaya kepadanya karena Dia adalah Tuhan yang datang dari surga ya. Yesus adalah Allah ya. Berkali-kali Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Guru, misalnya dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Dan di pasal dan ayat lain dalam Alkitab, Yesus berulang kali membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dirinya adalah yang datang dari sorga. Misalnya melalui mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Mujizat yang Dia lakukan berbeda dengan mujizat yang pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya melakukan mujizat itu berdasarkan anugerah Tuhan, itu berdasarkan pertolongan Tuhan dan karunia Tuhan atau pemberian Tuhan. Tetapi Yesus melakukan mujizat itu berasal dari dirinya sendiri. Saya ambil contoh, ketika seorang yang sakit 12 tahun ya menjamah jubah Yesus, kemudian dia mengalami sembuh, dan kekuatan atau kesembuhan yang dia alami itu berasal dari Yesus ketika dia menjamah Yesus itu sendiri. Sehingga saudara dalam Tuhan, dari sini kita tahu bahwa kuasa Yesus berasal dari dirinya sendiri ya. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah di dalam kubur ya, dengan berteriak kepada Lazarus supaya dia keluar dari kubur. Dan ketika Yesus berteriak ya, kuasa Allah pastinya meliputinya dan memberikan dia penghidupan sehingga dia keluar ya. Memang ketika Yesus berbicara kepada Lazarus, dia berbicara dalam wujud manusia, tetapi di dalam kemanusiaan Yesus juga ada keilahian saudara dalam Tuhan ya. Ketika Yesus mengikuti salah satu pesta yang ada di Kana, di sana yang buat pesta kehabisan anggur, dan mereka mengikuti apa yang dipesankan oleh Yesus, yang mengisi air dalam buyung. Dan setelah mereka mengikuti apa yang dipesankan oleh Yesus, dan kemudian air itu menjadi anggur, berubah menjadi anggur. Ini semua kuasa daripada Yesus Kristus, dan banyak hal lain yang boleh kita lihat atau kita baca dalam Alkitab yang membuktikan Yesus sebagai Tuhan. Dan juga Yesus berulang kali menyebut bahwa dirinya adalah Tuhan. Misalnya dia menyamakan diri dengan Tuhan, mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Ini menunjukkan kesetaraan atau derajat yang sama dengan Allah Bapa ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa kita punya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita, memberikan pengampunan bagi kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti yang disampaikan oleh Alkitab. Lalu saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan, apa tanggapan saudara, langsung saja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini, ketika saudara share, banyak yang percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ya. Dan saya berdoa juga semoga saudara yang menonton video ini senantiasa diberkati oleh Tuhan ya, dipermudah segala rencana dan urusannya, dan saudara diberkati ya, saudara
dilindungi oleh Tuhan, dijaga, dan diberikan panjang umur atau umur panjang oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Sekali lagi, kiranya damai sejahtera pada Tuhan Yesus melimpah bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.